Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan ketiga ini, kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan kita tentang komunikasi yang menstimulasi saat kita bermain bersama anak. Abu Daud radhiyallahu an mengabarkan, suatu hari Rasulullah Muhammad SAW pulang dari perang Tabuk atau perang Khaybar. Sementara di kamar Aisyah radhiyallahu an berada dan pintunya menggunakan kain. Kemudian ada angin dan tersingkaplah boneka-boneka mainan milik Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bertanya, "Apa ini wahai Aisyah?" Aisyah pun menjawab, "Boneka-boneka mainanku." Beliau melihat di antara boneka mainan itu ada boneka kuda yang punya dua helai sayap. Lantas beliau pun bertanya kepada Aisyah, "Yang aku lihat di tengah-tengah itu apa ya?" Aisyah menjawab, "Kuda." Beliau bertanya kembali, "Apa yang ada pada bagian atasnya?" Aisyah kemudian menjawab, "Kuda bersayap." Beliau pun menimpali, "Kuda punya dua sayap?" Kemudian Aisyah menjawab, "Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang memiliki sayap?" Beliau pun tertawa hingga aku melihat gigi beliau. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4934. Ibu bapak yang Allah muliakan, dari hadis tadi kita bisa melihat tersurat di situ ada sebuah pembelajaran bagi kita semua. Rasulullah mengajarkan bertanya dengan kalimat terbuka. Kalimat yang mendorong anak untuk bereksplorasi dengan berbagai cara, baik lisan ataupun karya. Kalimat yang mendukung anak untuk memikirkan serta mengeksplorasi suatu konsep. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan di mana ketika bertanya, kemudian dia akan menjawab dengan pemikirannya, berdasarkan pengalamannya. Begitu, ibu sekalian. Dan ini yang harus kita lakukan. Bukan pertanyaan tertutup yang hanya ya dan tidak, begitu. Dan pertanyaan tertutup ini yuk kita sama-sama hindari. Karena pertanyaan terbuka, pertanyaan terbaik saat kita bermain dengan anak. Pertanyaan terbuka, pertanyaan yang menstimulasi aspek perkembangan anak. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, yuk kita lihat video ini. Kenapa ini 7? Coba cek lihat. Kenapa dia kakinya 7? Soalnya ada yang potong satu. Hah? Tuh. Ada yang potong satu tuh. Tunggu tuh tempatnya tuh. Oh, ada yang potong. Itu tuh apa? Pak Ante, ini nyam-nyamnya masih ada. Keong. Pak Ante yang digede ada keong. Iya. Tapi nggak diambil ya teman-teman ya. Keong kecil. Karena apa? Karena berbahaya. Berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena ada capitan. Dia punya capitnya, betul teman-teman. Karena dia Ada keong kecil. Nanti aku pakai injak-injak. Aku mau mengambil gambarnya. Ada kan teman-teman kepiting yang bisa dimakan ya? Ini apa? Iya kepiting. Kepiting apa? Lihat kau gede. Kepiting. Kalau ini bisa dimakan nggak kepiting ini? Kaget. Soalnya dagingnya cuma sedikit. Dagingnya
cagingnya cuma dikit. Selain cagingnya cuma dikit, apalagi ya? Ya capeknya satu-satu sob. Kalau sampai pakai daun. Tuh. Setelah melihat video tadi, apa ya yang terbayang oleh ibu dan bapak? Ya, tentunya kita akan berpikir ternyata pertanyaan terbuka itu pertanyaan yang memerlukan perencanaan bagi kita sebagai guru yang mungkin belum terbiasa dengan kalimat terbuka. Pertanyaan yang memerlukan pemikiran bagi kita ketika akan bertanya pada anak. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, tentunya bagi kita yang belum terbiasa menggunakan kalimat dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka, perlu ekstra kerja keras kita belajar. Ala bisa karena biasa, istilah begitu. Jadi, ada sebuah tips begitu ya untuk bagaimana kita bisa memilih pertanyaan-pertanyaan terbuka ini. Jadi yang pertama tentunya bagi kita yang pemula, yuk kita tuliskan. Misalnya besok nih akan bermain bersama anak-anak dengan tema A, begitu ya, atau subtema B, kemudian atau topiknya A misalnya ya, sehingga kita tuliskan di kertas pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan pada anak, begitu. Atau selain itu juga kita juga bisa menggali pertanyaan-pertanyaan itu dari anak ketika saat main bersama anak. Dan yang harus kita sama-sama perhatikan, ibu bapak sekalian, pertanyaan ini pertanyaan yang yang natural begitu ya, tidak seperti seorang wartawan misalnya bertanya pada seseorang begitu ya. Natural saja ketika main, kemudian spontan bertanya pada anak, sehingga anak merasa tidak terganggu ketika main bersama kita. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, tentunya saat anak belum bisa menjawab pertanyaan kita, beri waktu untuk anak dapat menjawabnya. Kalaupun hari itu dia tidak bisa menjawabnya, tidak masalah. Suatu hari ketemu, kemudian kita bisa diskusi lagi terkait dengan pertanyaan tersebut. Begitu, ibu bapak sekalian. Atau ketika anak bertanya tentang suatu hal, kita juga bisa balik tanyakan kembali. Misalnya, Pak Guru atau Bu Guru, kenapa ya hari ini panas sekali? Nah, kita bisa balik bertanya, iya ya, hari ini panas sekali, kenapa ya? Nah, bisa begitu juga, ibu dan bapak sekalian. Begitu ya, ibu bapak sekalian, di pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.